สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan lanjutan film analogi dari Thailand yang berjudul School Tales The Series episode 6 dan 7. Hayo kita mulai. Sebuah kedai makanan tiba-tiba viral dalam semalam dan dinobatkan sebagai makanan terlaris yang letaknya berada di kantin sekolah. Konon katanya ada rahasia tersembunyi di dalam sup tersebut dan kedai tak bernama itu dikenal dengan sebutan kedai Bibi Jong. Dari gosip-gosip yang beredar, Bibi Jong mempunyai seorang anak pengedar narkoboy dan beberapa orang menduga mungkin Bibi Jong sudah memasukkan obat terlarang itu ke dalam sup buatannya. Karena letak kedai berada di lingkungan sekolahan, peminatnya sudah pasti banyak dari kalangan pelajar yang suka bersosmed ria, salah satunya pelajar bernama Kong ini. Dia mereview makanan Bibi Jong dan mengajak para penontonnya untuk mencari tahu apa rahasia di dalam panci secara diam-diam, tapi aksinya kegap oleh Bibi. Kong berkata dia sedang menyiarkan dan mempromosikan sup legend tersebut, tapi juga memaksa ingin melihat langsung ke dalam panci. Hal itu tidak diperbolehkan oleh Bibi dan karena Kong terus memaksa, akhirnya panci itu tidak sengaja kesenggol dan tumpah. Semua orang langsung heboh melihat tulang yang mirip dengan kepala anjing dan kucing, tapi sebenarnya ada satu bungkusan yang langsung disembunyikan Bibi yang tidak disadari anak-anak. Semua orang fokus kepada tulang belulang dan mempertanyakan kenapa Bibi tega melakukan hal seperti ini. Bibi sendiri tidak menjawab dan hanya diam dengan ekspresi sedih. Setelah itu Kong dan teman-temannya masih terus menggosipkan tentang kejadian tadi, dan di sini Kong sepertinya melihat ada seseorang yang misterius dengan pakaian serba hitam tapi menghilang setelahnya. Dari gosip receh, sekarang mereka terpesona melihat tato yang ada di belakang leher Kong. Cerita berlanjut ke kedai. Karena kejadian tadi pagi, kedai menjadi sepi seketika dan Kong dieluk-elukan sebagai pahlawan yang berhasil mengungkap kecurangan pedagang. Sewaktu Kong sedang asik membaca komen penontonnya, dia ditabrak oleh seseorang yang berpakaian hitam. Kong melakukan pengejaran dan sampai di lapangan, sosok itu mengeluarkan pisau. Tanpa menyadari adanya bahaya, Kong masih ngoceh dan mengancam akan memviralkan ke sosmed, tapi baru saja Kong mengeluarkan ponsel, sosok itu sudah menghilang secara misterius. Kong sendiri bingung kemana perginya sosok tadi dan tiba-tiba dia muncul lagi yang langsung ingin menyerangnya. Kejadian itu berulang berkali-kali antara nyata atau halusinasi yang sukses membuat Kong berteriak histeris. Di kedai, Bibi juga mendapat teror dari murid yang memakinya dengan sebutan kasar, dan setelah itu Kong datang yang langsung menuduhnya telah menyewa seseorang untuk menakut-nakutinya. Lagi-lagi Kong mengancam akan mengekspos soal ini ke clubhouse nanti malam. Bibi sendiri mengaku tidak tahu menau soal itu, tapi Kong tidak percaya dan semakin menjadi. Dia menyuruh temannya Jod untuk live di sosmed sambil mencecar Bibi tentang kejadian tadi dan memprovokasi orang-orang untuk percaya bahwa Bibi adalah orang yang menyedihkan. Bibi mengelak dan terus berkata tidak tahu dan lagi seru-serunya berdebat, Kong melihat sosok hitam itu berada di dalam kedainya. Untuk menghentikan keributan, Bibi meminta baik-baik agar Kong tidak mencari masalah di kedai karena sebenarnya dia hanya seorang diri, tapi Kong terus ngegas dan kekeh bahwa pria dalam foto itulah yang mengikutinya tadi, yang tak lain adalah putra dari si Bibi. Tuduhan demi tuduhan bertubi-tubi dilayangkan Kong sampai Bibi menangis sedih. Walaupun begitu, Kong masih belum puas dan ingin memeriksa ke dalam, tapi dia akhirnya dibentak oleh koki kedai lainnya. Sang koki bersaksi selama ini Bibi Jong hanya sendirian dan mengingatkan Kong agar jangan bertindak keterlaluan karena sebenarnya anak Bibi baru saja meninggal 1 bulan lalu. Abunya sendiri masih tersimpan di altar dan beritanya anaknya tewas dipenggal yang kepalanya sampai sekarang belum ditemukan. Setelah menceritakan itu, sang koki menyeret Kong keluar dan menyuruhnya meminta maaf kepada Bibi Jong. Kong menolak keras dan masih menuduhnya menjual daging anjing, tapi semua omongan itu dibantah oleh pegawai kedai lainnya yang bersaksi bahwa Bibi tidak melakukan hal sekeji itu, apalagi jalur dapur hanya satu yang bisa dilalui semua orang. Kong tetap tidak percaya sampai Pak Guru datang yang memberikan bukti bahwa tulang yang kemarin dihebohkan itu bukanlah tulang anjing dan sudah diuji di lab. Karena sudah terlanjur malu, Kong meneruskan skenarionya yang menyebar fitnah dengan mengatakan dia mendengar sendiri bahwa ada orang yang melihat Bibi Jong memukul anjing dalam karung. Setelah diminta untuk membawa orang tersebut sebagai saksi, Kong tidak bisa karena diakuinya itu didengarnya dari internet. Intinya, Kong hanya tidak ingin menurunkan egonya untuk minta maaf dan seketika situasi pun berbalik.
Semua orang mencibir sikapnya yang arogan dan singkat cerita, orang tua Kong pun dipanggil ke sekolahan besok dan Kong diharuskan untuk meminta maaf kepada Bibi. Kong kekeh tidak akan meminta maaf karena dia merasa tidak bersalah dan berkata akan mencari bukti. Teman-temannya tidak ingin ikutan dan sebelum bubar, Song mengatakan sudah muak dengan tingkahnya yang menggunakan sosmed untuk menindas orang lain. Hal itu membuat Kong marah dan menghajar Song dan karena itulah Kong akhirnya ditinggalkan teman-teman gengnya. Ketika Kong sendirian, dia mulai memikirkan kejadian-kejadian di kedai dari awal sampai hari ini. Setelah itu, dia mencoba melakukan permintaan maaf secara terbuka, tapi sepertinya egonya masih ketinggian. Salah satu temannya menghubunginya dan menyuruhnya untuk melihat Facebook di mana semua orang terus menghinanya, apalagi ditambah Song yang melakukan live streaming yang katanya Kong sebenarnya hanya bocah pansos. Video Kong beredar dengan cepat dari yang memfitnah, berantem dengan jaring sampai perselisihan dengan teman sendiri. Inilah dunia dengan mata kamera di mana-mana yang diam-diam menjadi saksi bisu. Kong semakin tertekan melihat video Song yang mengatanya pengecut yang tidak akan mengupload video permintaan maafnya. Karena itu pikiran jahat pun terlintas di saat seekor kucing lewat di depannya. Kucing itu sengaja dibantai dan malamnya Kong menyelinap masuk ke kedai di saat semua orang sudah pulang. Tujuannya jelas ingin menciptakan drama baru, tapi ternyata pemandangan dapur jauh lebih menarik. Ada daging mentah lengkap dengan foto anak si Bibi yang lebih terkesan sajen. Ada pula simbol-simbol pemuja setan dan semua ini membuat Kong terinspirasi untuk mengupload di sosmed sebagai berita menghebohkan. Ponsel tiba-tiba bermasalah dan di belakang Kong sekarang sudah ada sosok berjubah hitam. Kong merasakan kehadiran seseorang dan ingin langsung memukulnya, tapi sosok itu lagi-lagi menghilang. Sosok itu muncul lagi dan menghilang yang seakan ingin mempermainkannya. Wajah Kong sempat dicengkram dan sosok itu pun kini sudah berdiri di depan Kong. Kong masih memaki dan menyuruhnya untuk memperlihatkan wajah aslinya. Permintaan pun dikabulkan. Hoodie hitam itu dilepas dan ternyata sosok itu tidak berkepala. Kong ketakutan dan berlari ke kantor guru untuk meminta pertolongan, tapi mereka tidak mempercayai Kong lagi karena sudah terpengaruh dengan komen-komen negatif di sosmed yang katanya Kong itu hanya bocah pansos yang suka mencari perhatian. Merasa tidak ada yang percaya, Kong pun memutuskan menghadapi hantu itu sendirian. Dia memberanikan diri untuk kembali ke kedai dan membuka bungkusan putih di atas meja yang ternyata sebuah kepala dengan pipi yang masih berdenyut. Kong mengingat omongan Pak Koki yang berkata kepala anak si Bibi dipenggal dan masih belum ditemukan. Jadi terungkaplah sudah bahwa bungkusan kepala itu yang selama ini dijadikan kaldu sup sebagai resep rahasia. Di sini barulah Kong ketakutan dan ingin kabur, tapi dia dihalangi oleh hantu tak berkepala. Bibi tiba-tiba muncul dan meminta anaknya untuk menyudahi semua ini. Hantu itu menurut dan memudar pergi. Saat-saat seperti ini kata maaf itulah yang akhirnya terucap dari mulut Kong dan Bibi juga berkata maaf sambil membungkus kembali kepala anaknya. Bibi mengaku bersalah tapi sebenarnya dia mengaku hanya ingin mencari nafkah. Kong meminta maaf berkali-kali dan berkata tidak akan membocorkan ke siapapun tentang rahasia ini, tapi meminta Bibi untuk menolongnya. Perkataan Kong tidak digubris dan Bibi berkata maaf sudah memilih jalan ini dan menceritakan bahwa sebenarnya dia sudah punya rencana untuk pergi diam-diam akhir bulan untuk menghindari masalah dengan Kong. Sayangnya Kong semakin ingin memojokkan Bibi ditambah ingin memfitnahnya dengan kucing mati. Sekarang mau Kong berkata maaf beribu kali pun sudah terlambat. Si Bibi langsung menghujamkan pisau ke perutnya sambil berkata dia sudah melakukan apapun agar kedainya bisa bertahan dan juga agar bisa bersama putranya selamanya. Tidak hanya itu, dia juga mengaku melakukan segalanya untuk melindungi keyakinannya dari siapapun yang ingin menghancurkan dan simbol di tangannya itu jelas menunjukkan Bibi Jong yang ikut aliran sesat. Dia melanjutkan menghujamkan pisau dan berkata, "Kini apa yang kau ketahui sudah kau ketahui. Apa sekarang kau puas? Bagaimana rasa kaldu dari anakku? Lezat bukan?" Singkat cerita, Kong pun menjadi korban selanjutnya dan dagingnya dijadikan sup yang disajikan ke teman-teman gengnya dulu. Semua orang memuji daging yang sangat enak hari itu dan bergosip tentang Kong yang mereka pikir pasti bolos sekolah hanya karena ingin menghindar. Lagi enak-enaknya makan, mereka kaget setelah menyendok sepotong daging yang bertuliskan klik yang tak lain adalah tato di leher Kong. Anak-anak heboh dan tulisan di kedai Bibi Jong itu berubah yang tertulis sup tengkorak pedas lezat. Tamat. Gedung belakang sekolah, ada sebuah klinik sekolah yang sudah dijadikan gudang dan terbengkalai.
Konon katanya jika kamu duduk di kursi roda yang ada di klinik tersebut dengan posisi membelakangi pintu, maka hantu perawat sekolah akan muncul. Jika kamu melihatnya, maka kamu bisa meminta permintaan yang pasti akan diwujudkan. Itulah salah satu kisah horor tentang sekolahan ini. Waktu ujian semakin dekat dan semua murid mulai mempersiapkan bahan materi yang akan dipelajari, tapi beberapa dari mereka tentu ada yang ingin menempuh jalan pintas untuk lulus. Siswa bernama Korn ini adalah salah satu anak berprestasi yang sering dibully oleh beberapa beranda sekolahan karena menolak memberikan contekan saat ujian nanti. Buku-bukunya sengaja dihampurkan di jalan dengan tulisan Korn si pengecut. Karena kepribadiannya yang sedikit pengecut, Korn selalu menjadi sasaran empuk semua murid di sekolahan, entah itu junior atau senior. Hidup rasanya tidak bisa tentram semenit pun, apalagi makan dengan tenang. Ketiga berandal ini masih mengancam agar Korn memberikan jawaban saat ujian nanti, mau seperti apapun caranya. Korn yang terus menolak lalu diseret ke belakang sekolah dan mereka memaksa masuk ke bangunan terbengkalai tersebut. Ini dia penampakan klinik horor yang sering dibicarakan anak-anak. Di sana, sepertinya Korn melihat sosok bayangan suster yang berjalan di belakang tirai. Yang menemukan kursi roda langsung duduk dan bermain dengan kursi roda tersebut. Min teringat gosip tentang hantu suster dan mereka terinspirasi untuk memaksa Korn duduk di sana dan melakukan permohonan kepada suster hantu agar mereka bisa lulus ujian tanpa usaha. Korn ditinggalkan dan sesampainya di sekolah, ketiganya diancam Pak Guru yang katanya jika sampai gagal dalam ujian, maka ketiganya harus mengulang kelas. Kalimat Pak Guru mulai membuat mereka stres dan untuk melepas penat, Bom berkata ingin merokok di tempat lain. Cerita kembali ke Korn. Dia masih dalam keadaan terikat tak berdaya dan tiba-tiba pintu klinik terbuka sendiri. Bayangan suster itu terlihat lagi dibarengin suara tawa wanita. Hantu suster itu lalu berdiri tepat di belakang Korn dan bertanya tidakkah Korn membuat permohonan. Dia lalu mengangkat tangan dan seketika ikatan tangan Korn pun terlepas. Korn masih merasa takut tapi mulutnya terus berkata tidak takut dan meminta sosok itu untuk memperlihatkan wujudnya. Hantu itu muncul di balik tirai yang berjalan pelan dan terdengar lagi suara yang bertanya, tidakkah kau membuat permohonan sambil tertawa? Kursi roda bergeser sendiri dan bayangan seorang suster yang sedang duduk tercetak di balik tirai. Korn berpikir itu pastilah hanya Min yang ingin menakut-nakutinya, tapi otak dan kakinya sepertinya tidak sinkron. Yang ada, dia langsung mengambil angka 1000 dan hantu itu menanyakan hal yang sama sambil tertawa. Cerita berlanjut ke Bom. Perhatiannya tertuju pada suara barang jatuh sedangkan bel sekolah sudah berbunyi. Korn yang sudah kembali ke gedung sekolah bertemu dengan dan Min. Langsung mengejarnya untuk memastikan sudahkah dia meminta permohonan kepada hantu dan Korn menjawab sudah. Dari arah bawah ada yang berteriak menemukan mayat Bom di belakang gimnasium. Bom tewas mengerikan dan Korn yang mendengar berita itu tertawa senang. Dia mengaku permohonannya sudah dikabulkan dan jawaban itu membuat kedua temannya takut sekaligus penasaran apa yang sudah Korn minta. Gambaran tentang Korn yang selama ini dibully pun diputar kembali dari awal sampai hari ini. Bibit-bibit kebencian itu tumbuh dicampur perasaan marah yang sudah membangunkan monster di dalam diri Korn. Nyatanya sebelum pergi, Korn meminta 3 temannya itu segera mati. Jadi yang terjadi dengan Bom adalah dia dibuat celaka oleh hantu suster sebagai perwujudan permintaan Korn. Yang mendengar mereka akan mati berencana kabur dan dia terhenti di saat melihat kursi roda yang tiba-tiba sudah di depannya. Kursi itu bergerak dan Min langsung mendorong agar dia bisa kabur duluan. Tangan hantu itu memegang wajah dibarengin dengan tawa khasnya. Entah apa yang terjadi dengannya, Min hanya mendengar suara teriakannya dari luar dan di depannya sekarang sudah ada kursi roda. Min mental ke belakang seakan ada yang menarik rambutnya dan di dalam gedung sekolahan, anak-anak pada heboh mendapati tubuh yang tergeletak dengan darah di mana-mana. Kembali ke Min, dia diseret oleh sosok hantu suster yang hanya bisa dilihat di pantulan genangan air. Tidak terlihat bagaimana Min diperlakukan tapi dia sudah nyangkut di keranjang basket dalam keadaan tidak bernyawa. Karena kejadian tersebut, ujian pun ditunda dan kelas dibubarkan. Korn tersenyum mendengar kematian ketiga temannya dan saat-saat seperti ini, 2 juniornya masih berpikir untuk mengganggunya. Korn bertanya apakah mereka ingin berakhir seperti ketiga orang itu dan omongan Korn direspon teman-temannya sebagai omong kosong. Setelah itu terjadilah cekcok mulut di antara Korn dan semua orang-orang di sana. Sebelum pergi, Korn berkata akan membalas teman-temannya dan berjalan kembali ke klinik terbengkalai tadi.
Rencananya jelas dia ingin melakukan permohonan sekali lagi. Dengan puncak kemarahannya, dia duduk di kursi roda dan sorenya, hantu itu muncul dengan membelai kepalanya. Suara tawa itu terdengar penuh dengan kelicikan dan bayangan sosok hantu suster pun terlihat jelas di belakang tirai. Tanpa basa-basi, Kon meminta agar semua orang yang bermasalah dengannya dibuat mati. Suster menjawab oke, tapi dia meminta balasan atas apa yang sudah dia kabulkan. Dia meminta 1 bagian jiwa yang hidup sebagai ganti dari permohonan kematian. 1 mayat ditukar dengan 1 bagian tubuh dan tangan Kon langsung menghitam tanpa sebab. Suster berkata itu adalah untuk 3 mayat tadi. Permintaan baru sekarang total ada 33 orang dan permohonan yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Suster menjalankan tugasnya dan di saat setiap orang yang berhasil dimatikan, maka bagian tubuh Kon juga akan mengalami hal yang misterius dengan luka-luka yang menyakitkan. Semua orang yang membulinya satu persatu tewas, tapi hal itu juga tidak membuat Kon merasa lebih baik. Bagian tubuhnya sudah hampir membusuk semua dan Kon ditarik lagi masuk ke dalam. Hantu itu berbisik, ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเน่าตาย ก่อนจะครบ33 ศพแน่นอน Setelah permohonan dikabulkan, akhirnya Kon tewas di kursi roda dan legenda tentang suster selalu menyebar ke anak-anak baru yang penasaran ingin mencobanya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.